Hello everyone! Welcome back to our channel. We are Rana and Maru. Today we're going to talk about 5 unique things that you can only found in Taiwan. Oke, yang pertama adalah water station atau tempat pengisian air atau level air yang ada di Kaohsiung. Nah, untuk pengisian air sih kita kasih 3 opsi ya buat kamu. Yang pertama, itu kamu bisa beli langsung air di supermarket gitu. Bisa di sana udah tersedia dari yang galon, yang botol, kamu bisa beli. Terus atau yang kedua yang versi lebih hemat. Nah, yang versi hemat ini, kalau air itu sebenarnya kalau di Jepang kan bisa langsung diminum ya, tap waternya, atau di Amerika biasanya bisa tap waternya yang dari keran itu bisa langsung diminum. Tapi di sini karena airnya juga kurang bagus, masih harus dimasak dulu. Jadi kalau kalian punya versi hemat, itu kalian bisa masak air seperti biasanya dari keran, ambil airnya, terus ya tinggal dimasak. Biasa kayak di rumah. Nah, versi ketiga ini Itu adalah water station ini. Jadi di sini tuh banyak, di mana-mana ada water station ini. Terus belinya tuh dari harga 5 NT sampai 30 NT per 20 liter. Jadi di sini banyak tersedia di mana-mana dan kamu bisa beli langsung aja gitu di sana. mungkin mereka harus lihat langsung ya. Nah, ini cuplikannya waktu proses kita beli air. Nah, yang kedua itu ada singing garbage truck atau yang disebut dengan truk sampah bernyanyi. Pernah nggak kalian dengerin suara seperti ini? Kalau pernah, selamat. Itu bukan es krim ya. Kalau kalian dengerin suara seperti itu bukan truk es krim. Bukan truk mainan juga ya. Bukan truk odong-odong juga ya. Itu adalah panggilan buat masyarakat sekitar untuk membuang sampah. Itu mobil truk sampah lewat menandakan jadwal pengambilan sampah rutin yang harus mereka ambil setiap harinya untuk keliling kota. Iya. Jadi kamu tahu kan bahwa di Taiwan ini salah satu tempat negara yang pengolahan sampahnya juga yang bagus ya. Jadi kita juga waktu di sini kaget, ini suara apa gitu kan? Karena kita nggak tahu gitu. Terus waktu kita keluar ternyata itu truk sampah ini. Bukan truk es krim. Jadi di sini tuh ya itu tadi lagu itu tuh untuk mengajak warga untuk membuang sampahnya. Nah, sampah di sini juga harus diklasifikasi ya. Jadi ada sampah yang bisa didaur ulang dan sampah organik biasa iya. gitu. Jadi nanti truknya juga ada yang Dua jenis. Jadi truk kuning biasanya sih, truk kuning itu yang buat untuk sampah yang rumah tangga atau yang organik. Ya, nah nanti ada truk warna putih itu untuk yang daur ulang, bisa kayak kaca, kardus, gas, kaleng, gas gitu. Jadi dan orang di sini memang harus terbiasa untuk memisahkan sampahnya gitu. Jadi untuk memudahkan juga. Benar. Iya. Tapi top lah. Pokoknya Taiwan kalau untuk masalah kebersihan itu paling bagus. Kalau kalian mana aja, itu meskipun nggak ada tong sampah di pinggir jalan, itu tetap bersih karena mereka punya kebiasaan juga untuk tetap keep sampah mereka sampai ke rumah dan buang di rumah masing-masing gitu loh. Jadi ya memang kamu nggak akan nemuin tong sampah di mana-mana, jarang ya, tapi ada, dan itu memang kamu harus kesadaran sendiri gitu untuk keep sampah kamu. Biasanya truk itu juga berhenti kurang lebih ya 5-10 menit lah, menunggu sampai warga itu benar-benar udah nggak ada yang buang, nanti mereka pindah lagi. Dan itu ada jam-jamnya ya. Jadi kalau di sini tuh ada yang sore,
ada yang malam gitu. Jadi dan itu jamnya rutin dan mereka selalu datang ya tepat waktu juga gitu. Jadi orang tuh biasanya udah antri, udah siap-siap gitu di gang atau di sini tuh kayak di perempatan gang-gang gitu. Nanti wah, udah pada nunggu. Nah, ini salah satu juga sih yang mungkin kalau ada di Indonesia kayaknya bakal bagus juga ya. Bisa diterapin juga misal di RW kamu atau apa disediain truk sampah yang menarik perhatian nih dengan suara ini, dengan ada musiknya, terus mengajak warga juga untuk bisa bersosialisasi karena nanti keluar ketemu sama tetangga, ketemu sama jodoh mungkin dan bisa diterapin juga sih di Indonesia. Bayangin aja maksudnya buat untuk ngajak warga juga untuk bisa tertib buang sampah, bisa mengolah sampahnya itu diklasifikasi juga biar lebih mudah kayak gitu. Oke, sekarang masuk yang ketiga. Oke, itu adalah modern parking system. Ya, jadi di sini khususnya kita yang bawa motor juga memang nggak semudah parkir kayak mungkin di Indonesia yang kamu bisa parkir di mana aja gitu, karena di sini juga udah ada kayak line-nya, garis apa parkir kotak-kotaknya sudah ada. Nanti kita tunjukin juga ya kayak apa. Dan di situ biasanya kalau kamu pergi yang di kota atau yang jalan besar yang banyak ruko-ruko gitu, kamu memang harus cari parkir yang ada line-nya itu. Jadi nggak bisa sembarangan parkir di depan tokonya langsung gitu, itu nggak bisa ya. Ntar kena denda soalnya. Atau ada dendanya. Dan di sini tuh tukang parkirnya kamu jangan dibayangin ya kayak di Kalian kan pasti pernah ngerasain ya, datang ke suatu tempat, baik itu Alfamart mungkin atau Indomaret, convenience store lainnya, datang ke toko, tiba-tiba datang itu aman, tiba-tiba belakang tuh aduh terus ya. Karena waktu kamu pulang langsung ini tukang parkir dari mana gitu. Tukang parkir gaib tiba-tiba nongol. Mungkin kadang sebel ya kayak gitu, atau sama biaya parkirnya juga nanti yang kadang nggak sesuai gitu, kadang ada, mahal banget gitu kan, kartu parkirnya nggak resmi gitu. Nanti kalau giliran dia hilang kita nggak tahu, padahal ada tukang parkirnya gitu. Nah kalau di sini tukang parkirnya itu keliling pakai motor gitu, pakai rompi resmi lah ya, itu bahwa dia tuh tukang parkir petugas parkirnya. Dan nanti tuh motornya itu langsung ada alatnya untuk ngasih kayak karcis parkirnya yang akan ditempel di motor gitu. Jadi nanti kamu selalu dapat itunya ya. Iya, jadi itu mereka tuh nulis nomor nomor plat. Nanti kalau di motor tuh biasanya taruh di bagian jok motor belakang, tapi kalau mobil biasanya taruh di depan, di kaca itu loh, di kaca depan. Jadi pasti kelihatan. Dan itu kalau misalnya nggak dibayar dalam jangka, kalau nggak salah berapa ya, 10 hari apa ya, pokoknya sekitar 10 sampai 2 minggu gitu kalau nggak salah, itu nanti kita dendanya bakal naik terus. Nah, gini juga ada keringanan juga sebenarnya. Pembayaran parkir ini juga kalau misalnya kita tidak bisa membayarkannya di convenience store seperti 7-Eleven dan Family Mart, kita bisa melakukannya melalui online. Nah, itu aksesnya juga mempermudah lah. Kalau misalnya kita kehilangan kartu, kita cukup memasukkan nomor plat dan nomor ID kita kalau nggak salah, dan ntar kayaknya juga ada masukin nomor STNK seperti itu deh. Berapa sih biayanya untuk parkir gitu kalau motor? Sebenarnya dalam satu kawasan tertentu, dalam satu kawasan pembelajaran, misalnya satu jalan shopping district gitu ya. Nah, itu biasanya cukup dengan 15 NT aja. Itu biasanya untuk saat kali parkir. Soalnya nanti ketika yang tukang parkirnya lewat, nanti sudah melihat ada di belakang, berarti sudah diparkir gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pindah tempat dan itu lebih dari 6 jam kayaknya, itu nanti kita bakal dapat kena parkir lagi. Iya, jadi ya memang sebenarnya sih bagus juga gitu, karena itu memang resmi juga ya, dan tertib lah tentunya. Tertib gitu, orang nggak ada pungli-pungli. Jadi nggak ada tuh harga yang dinaik-naikin gitu. Bahkan di tempat-tempat wisata juga ya standar sama semua. Kalau untuk mobil sendiri sebenarnya juga ada tempat parkir yang khusus, misalnya mobil parking area gitu juga ada. Dan mobil pun juga kalau di pinggir jalan itu juga parkirnya memang ada kotaknya juga, jadi harus di kotak itu juga. Nah itu juga nanti kena parkir sendiri gitu ya. Sebenarnya di sini juga kendaraan mungkin belum terlalu banyak ya kayak di Indonesia gitu. Cuman ya itu buat sistem parkirnya mungkin bisa diterapin juga mungkin nanti next time kayak gitu kan, dengan sistem parkir yang seperti itu. Yang keempat itu ada namanya emergency drill
public alarm. Dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai sistem alarm darurat simulasi bencana. Nah, di Taiwan ini kalau kalian tahu, kan Taiwan ini mendapatkan ancaman dari China ya. Nah, di situ makanya selalu diadakan kayak simulasi kalau misalnya sewaktu-waktu dari Cina daratan itu melakukan penyerangan ke Taiwan. Nah, di situ disebut sebagai public alarm. Nah, tapi public alarm ini tidak terbatas untuk latihan militer yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan yang harus diikut persertakan dengan masyarakat setempat. Tapi alarm-alarm seperti bencana seperti adanya badai, typhoon atau seperti gempa itu juga kita mendapatkan blast di notifikasi di layar HP masing-masing seperti ini. Dan ada juga alarmnya seperti ini. Nah, itu juga ya itu tadi ya, selain bencananya itu juga ada kayak pemadaman listrik Iya. Karena di sini pemakaian listrik AC khususnya di musim panas itu meningkat. Nah, itu biasanya sebelum pemadaman listrik itu kita dikasih tahu juga. Biasanya sehari sebelum, dan nanti waktu setengah jam sebelumnya juga akan diingatkan kembali kalau akan diadakan pemadaman listrik berkala gitu. Biasanya cuma 1 jam doang sih durasinya. Nggak lama sih. Oke, dan yang terakhir yang kelima yang kita temuin juga di sini yaitu Taiwan Receive Lottery atau disebutnya Fapiao. Atau bahasa Indonesia itu struk belanja berhadiah. Gitu. Jadi kalau di sini orang-orang tuh punya struk belanja itu nggak dibuang, jadi justru dikumpulin. Karena setiap struk itu nanti ada nomornya, dan nomornya itu nanti setiap 2 bulan sekali, khususnya nanti di tanggal 25 itu nanti akan ada undiannya. Dan itu resmi ya dari pemerintah, juga ada websitenya di Invoice e-tax kayak gitu, nanti kamu bisa cek di sana untuk nomor yang keluar kayak gitu. Nah, total hadiahnya ini wah, ini banyak ya. Yang paling kecil itu 200 NT sampai 10 juta 100 NT. 200 NT. Kita waktu itu pernah dapet loh. 200 NT sampai 10 juta NT. Nah, itu untuk juara yang pertama. Jadi tanggal 25 September kemarin baru keluar undian berhadiah untuk struk belanja periode bulan Juli-Agustus tahun 2021. Semua invoice ini bisa didapatkan dari belanja di minimarket, supermarket, restoran, pom bensin, dan lain sebagainya. Untuk cara klaim uangnya, bagi penerima hadiah harus mengisi data diri yang tertera di belakang invoice dan membawa kartu identitas untuk ditunjukkan saat penukaran yang bisa dilakukan di PX Mart, Family Mart, atau minimarket lainnya dan di bank yang sudah ditentukan. Untuk hadiah nominal besar, 4.000 sampai 10 juta NT akan dikenakan pajak 20%. Semua ketentuan terkait undian berhadiah ini bisa diakses melalui internet di situs resminya. Baiklah, itu adalah 5 hal unik yang kami temukan selama hidup di Taiwan. Iya, jadi buat kamu yang mau kesini nanti udah nggak kaget lagi atau udah ada persiapan kayak gitu. Oke. Sebelum kami menutup video ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen-komen. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman yang lainnya ya. Oke, terima kasih ya udah nonton video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.